Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas D gimana kabarnya? Baik. Ya, Ibu lihat di belakang-belakang masih ada yang kosong, yang tidak masuk berapa orang hari ini? Ada 14 orang. Ada 14 orang, kemana aja nak? Beberapa ada yang dispen, ada juga yang dispen dan juga ada yang sakit. Ibu lihat dulu agendanya ya. Di sini yang dispennya ada 9 orang dan yang sakitnya ada 5 orang. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan dan juga kalian yang standby di sini semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal Amin. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai gaya belajar. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan gaya belajar dan sudah tahu hasilnya. Apakah betul? Betul. Ya, kalian sudah mencatatnya di buku masing-masing? Sudah. Ya, tapi waktu pertemuan sebelumnya belum sempat Ibu bahas mengenai teori dan juga karakteristik dari masing-masing tes gaya belajar. Maka daripada itu untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas konsep mengenai gaya belajar yang sudah kalian lakukan pada pekan lalu. Oke, sebelum masuk ke sana kita ice breaking terlebih dahulu agar kalian siap dan juga konsentrasi. Kita ice breaking dulu ya. Ketika Ibu bilang pagi, silakan tepukkan tangan kalian 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepukkan tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepukkan 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, jangan ada yang menepukkan tangan. Oke, kita coba ya. Siang, pagi, malam. Siapa namanya? Bunga. Oke, nggak apa-apa. Belum konsentrasi. Ayo kita mulai lagi. Pagi, malam. Siang, sore, malam, pagi, siang. Oke, tepuk tangan. Kalian sudah siap dan konsentrasi untuk menerima materi pada pagi ini. Sebelum masuk kepada inti materinya, yaitu tentang konsep gaya belajar, karena kalian sudah pernah tes gaya belajarnya, Ibu akan merecall kembali tentang gaya belajar itu. Oke, yang pertama, Ibu ingin tahu. Silakan kalian jawab. Ibu akan memberikan pernyataan. Jadi nanti yang bisa silakan acungkan tangan dan menjawab. Yang pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Ya, jawabannya apa? Gaya belajar visual, betul. Untuk pernyataan kedua, senang membaca dan juga mencatat. Senang membaca dan juga mencatat, itu gaya belajar apa? Siapa namanya? Bangkit, jawabannya adalah auditori. Ada jawaban yang lain? Visual, iya betul ya nak ya. Oke, yang ketiga, cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakannya. Ya, Raku? Kinestetik, betul. Pernyataan yang keempat, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, ataupun percakapan. Auditori, betul. Oke. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ya, wow. Lebih cepat paham jika disampaikan secara lisan. Auditori, iya betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengarkan suara guru. Auditori, iya betul. Pertanyaan berikutnya. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan secara langsung. Jawabannya adalah kinestetik, ya betul. Berikutnya, cenderung mengulang informasi
dengan cara mengucapkannya. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Auditory, ya betul. Berikutnya, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, dan juga ilustrasi ataupun slide presentasi. Visual, betul. Pernyataan yang terakhir. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara ataupun belajar. Kinestetik, ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, tadi Ibu menyebutkan beberapa pernyataan tentang karakteristik daripada gaya belajar. Kalian sudah dapat menjawabnya, yaitu ada visual, ada auditory, dan juga ada kinestetik. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada Ratu. Namanya Ratu betul? Iya, Ratu. Gaya belajar Ratu itu apa? Aku kinestetik. Gaya belajar Ratu itu adalah kinestetik. Kenapa Ratu bisa menyebutkan bahwa gaya belajarnya kinestetik? Sesuai tes kemarin lebih besar kinestetik persenannya 50%. Berdasarkan gaya belajar kemarin. Tapi yang kamu rasakan itu gimana? Apakah betul nggak gaya belajarnya kamu itu kinestetik selain daripada hasil tes? Yang kamu rasakannya bagaimana? Betul. Betul. Karena Lebih cepat memahami kalau langsung praktek ya. lebih cepat memahami jika langsung dipraktekkan. Yang lainnya yang kamu rasakan apa lagi? Kalau visual itu kayak lebih sulit ingat gambar gitu, ketimbang ngelakuin langsung. Oke, jadi selain kinestetik kamu juga memiliki gaya belajar apa? Auditory. Auditory, karena Lebih cepat mengingat dengan telinga. lebih cepat mengingat atau memahami penjelasan itu dengan cara mendengarkan dibandingkan dengan cara kamu membacanya sendiri. Iya betul, itu adalah pernyataan dari Ratu. Dia sudah mengetahui gaya belajarnya apa dan sudah merasakannya seperti apa. Ada yang lainnya? Ada yang mau mencoba menceritakan apa gaya belajar kalian dan bagaimana di kehidupan kalian sehari-hari? Siapa? Boleh dicoba? Karin? Betul namanya Karin? Iya, Karin. Karin gaya belajarnya apa nak? Karin belajarnya adalah kinestetik. Apakah betul? Kenapa kamu bisa menyebutkan bahwa gaya belajar kamu adalah kinestetik? Karena lebih mudah memahami pelajaran dengan kinestetik, dengan gerakan ataupun kegiatan yang langsung dilakukan. Oke. Nah, tadi beberapa teman kalian sudah menyebutkan bahwa gaya belajarnya apa dan bagaimana cara kalian belajarnya. Sekarang kita masuk ke dalam konsep tentang gaya belajar. Jadi anak-anak, gaya belajar itu ada tiga. Ada apa saja? Ada visual, auditory, dan kinestetik. Masing-masing ketiga gaya belajar ini memungkinkan sekali kalian memilikinya. Karena seperti tadi ya, yang dicontohkan oleh Maya, Bu, aku gaya belajarnya kinestetik, tapi aku juga auditory. Sangat memungkinkan sekali kalian memiliki ketiganya, tapi mana yang paling dominan di antara ketiganya? Apakah kinestetiknya, apakah auditorinya, atau apakah visualnya? Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Untuk auditory itu adalah gaya belajar seseorang. Dia lebih memahami dengan cara mendengarkan. Jadi kalau misalkan guru menjelaskan ataupun teman-temannya menjelaskan kepada dia lebih mudah memahaminya. Namun tipikal auditory ini ada kelemahannya. Kalau misalkan dia ditampilkan slide presentasi ataupun ditampilkan sesuatu yang harus membaca, walaupun tulisannya itu adalah berwarna ataupun menarik, tapi tipe auditory itu tidak masuk kalau misalkan pembelajarannya seperti itu, karena yang masuk itu adalah tipe belajar visual, karena visual itu harus berdasarkan grafik. Kayak misalkan kayak gini ya, contohnya
misalkan dari tabel ataupun dari bapak ibunya yang menampilkan slide presentasi dan yang lainnya yang berdasarkan visual. Orang-orang visual itu adalah orang yang senang membaca dan juga menulis. Jadi ketika pas dia melihat sesuatu yang menarik, misalkan tampilan gambarnya menarik nih, kemudian dia itu memperhatikan, misalkan contohnya adalah menonton video. Orang-orang auditori itu bisa mendengarkan melalui video ya. Oke, kalau sekarang masuk ke dalam kinestetik. Kinestetik adalah tipikal orang yang senang belajar dengan cara praktek secara langsung. Jadi dia tuh akan bosan kalau misalkan hanya duduk saja, hanya mendengarkan saja. Kan biasanya guru-guru tuh banyak yang metodenya tuh ceramah, jadi menjelaskan. Seperti ibu sekarang ini metodenya ceramah ya Nak ya. Mungkin untuk bagi kalian yang kinestetik mungkin mudah bosan karena duduk terus, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tapi untuk tipikal yang auditori itu pasti dia senang karena gurunya menjelaskan ataupun menjelaskan dari slide presentasi ataupun video misalnya. Jadi setiap orang tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari tipe gaya belajar ini bisa dilihat dari potensi yang kita miliki. Kita bisa memaksimalkan potensi kita. Kita tuh senangnya apa sih? Senangnya seperti apa? Kalau misalkan yang kinestetik itu senangnya melakukan sesuatu hal dan praktek secara langsung. Contohnya apa? Pembelajaran yang langsung praktek, langsung bergerak, praktikum di lab atau olahraga, terus apa lagi yang dilakukan secara langsung? Seni musik juga dilakukan secara langsung, betul. Terus apa lagi? Kalau kinestetik, mana yang kinestetik? Coba dilihat hasilnya dan dilihat di bukunya yang kinestetik, acungkan tangan. Oke, banyak ya. Kemudian yang auditori, acungkan tangan. Auditori, yang tinggi. Oke, kalau kinestetik tadi ya. Sekarang visual. Mana orang-orang visual? Iya, berapa persen? 46. Apakah ada yang sampai 75%? Enggak ada. Oke. Ya, yang perlu kalian ketahui, setiap orang itu memiliki gaya belajarnya masing-masing dan juga ada karakteristik yang tertentu. Contohnya tadi ya, kalau kinestetik itu lebih senang bergerak, tapi ketika dia duduk dengan lama itu cenderung bosan. Kemudian auditori itu lebih senang mendengarkan dibandingkan membaca, misalkan membaca novel ataupun membaca slide presentasi itu dia males gitu. Nah, tapi lebih senangnya adalah mendengarkan secara langsung. Jadi lebih cepat mengingat gitu dengan cara mendengarkan. Itulah tipikal-tipikal daripada karakteristik masing-masing setiap gaya belajar. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu ibu yang akan bertanya ya. Namanya siapa nak? Dika. Dika tipe gaya belajarnya apa? Visual. Bagaimana Dika mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kamu kan udah tahu nih tipe belajarnya adalah visual. Bagaimana kamu menerapkan dalam keseharian kamu setelah mengetahui? Belajar dari nonton apa? Nonton video YouTube. Misalkan ketika kamu kesehariannya itu dengan metode ceramah, tapi kamu akan mengulang kembali dengan menonton YouTube agar lebih paham. Iya, oke. Berikutnya, siapa lagi yang mau mencoba? Pertanyaannya adalah bagaimana kalian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah kalian mengetahui gaya belajar kalian. Oke, siapa namanya nak? Anissa, gimana? Anissa tipe belajarnya apa? Visual. Bagaimana Anissa mengaplikasikan dalam keseharian Anissa? Lihat contohnya di internet, kemudian mengingat dan mencatatnya kembali. Karena kalau nggak ngerti atau kurang paham, kamu akan melihat kembali dan juga mencatatnya. Oke, membacanya lagi. Baik.
Bangkit mau mencoba menjawab, Bangkit? Oke, gimana kamu akan mengaplikasikan dari gaya belajarnya kamu? Gaya belajarnya adalah visual, kemudian oke, akan menonton YouTube karena dalam YouTube itu kamu akan tertarik pada suatu gambar, akan mencontohnya dan lebih mengingatnya. Oke, ya berikan aplaus untuk teman-teman kita. Sekarang kalian sudah memahami dari masing-masing tipe gaya belajar, karakteristiknya seperti apa, dan kalian juga akan mengaplikasikan ke dalam kehidupan kalian, terutama dalam belajarnya ya. Jadi ketika kita tahu gaya belajarnya kita apa, kita akan mengoptimalkannya agar memahami diri kita sendiri. Kalau misalkan tadi kayak Bangkit, Bu, aku tipe belajarnya visual, berarti aku akan mencoba untuk menonton suatu video yang menarik, entah itu gambarnya, entah itu cara menjelaskannya, karena secara visual. Adapun yang tadi, yang kinestetik, akan memperagakannya secara langsung ataupun dengan seni musik ya, contohnya gerakan-gerakannya dan yang lain sebagainya. Oke, kelas 10D, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian, terutama dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakikatnya belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Ketika kalian nanti lulus, kalian akan kuliah. Ketika nanti selesai kuliah, kalian akan bekerja. Jadi belajar itu adalah sepanjang hayat. Bukan berarti kalau kalian lulus sekolah kalian akan berhenti belajar. Tapi ketika kita sudah tahu, mengenali potensi kita masing-masing, tipe gaya belajar kita apa, kita pasti akan mengaplikasikan dan mengoptimalkannya. Begitu, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.